atas fasilitas ini Tuhan, sehingga sekalipun kami tinggal di tempat yang berjauhan satu dengan yang lain, kami boleh bersekutu bersama-sama lewat fasilitas ini Tuhan. Terima kasih atas kecanggihan teknologi yang Tuhan berikan kepada kami umat manusia. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua teman-teman kami yang biasa bergabung bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan ingatkan mereka supaya segera bergabung. Berikan kemudahan-kemudahan bagi mereka Tuhan, sehingga kami dapat bersekutu bersama-sama, belajar firman Tuhan bersama-sama, diberkati Tuhan bersama-sama. Semua perangkat yang kami pakai Tuhan, baik listrik, internet, laptop, HP, dijaga, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, supaya semua berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Salam. 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 Ya, bisa kedengaran suara saya ya. Ya. Oke, saya tampilkan dulu bahan saya. Jelas, Pak. Sudah kelihatan di screen Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya. Tema kita pada pagi hari ini Kristus dalam Perjanjian Lama. Kristologi sebagai studi tentang Kristus dan identitasnya, identitas Kristus tidak dapat dipisahkan dari pemahaman keberadaannya yang telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Jadi apa yang kita terima dalam Perjanjian Baru tentang Kristus atau Kristologi sebagai studi tentang Kristus dan identitasnya tidak dapat dipisahkan dari pemahaman keberadaannya yang telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Dalam banyak hal, Perjanjian Lama menyediakan landasan yang penting untuk memahami misi dan karakter Kristus sebagai Mesias. Mesias yang berarti yang diurapi, muncul dalam nubuatan-nubuatan dan keterangan-keterangan yang menjanjikan bahwa Allah akan mengutus seorang penyelamat untuk umatnya. Bapak Iri Pune, dosen Perjanjian Lama kami waktu di Institut Injil Indonesia Batu Malang, menyatakan bahwa pernyataan Kristus atau pernyataan tentang Kristus itu dalam Perjanjian Lama itu makin lama makin jelas begitu. Ya, makin lama makin jelas sampai kepada Perjanjian Baru, ya, Kristus dinyatakan, ya. Jadi dalam banyak hal Perjanjian Lama menyediakan landasan yang penting untuk memahami misi dan karakter Kristus sebagai Mesias.
Mesias yang berarti yang diurapi muncul dalam nubuatan-nubuatan dan keterangan-keterangan yang menjanjikan bahwa Allah akan mengutus seorang penyelamat untuk umatnya. Kejadian 3 ayat 15. Saya baca ya, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15 ini merupakan nubuatan pertama, atau sering dalam teologi disebut proto-evangelism, kabar baik yang pertama tentang kedatangan keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular itu. Ular itu akan meremukkan tumitnya. Hal itu menggambarkan karya Kristus di kayu salib yang akan mengalahkan iblis dan roh-roh jahat. Ya, jadi ini nubuatan pertama, ya, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, karena godaan atau cobaan yang diberikan oleh ular yang merupakan penampakan si iblis dan roh-roh jahat. Ya, jadi tadi dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Jadi di kayu salib Tuhan Yesus telah meremukkan kepala si ular itu. Ular itu si iblis. Puji Tuhan. Ini proto-evangelism. Lalu dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Wah, sudah jelas sekali ya. Seperti yang dinubuatkan tadi dalam Kejadian 3 ayat 15 tadi, dilanjutkan dengan Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini berbicara tentang kemanusiaan dan kealahan Tuhan Yesus Kristus yang sudah dijelaskan secara mendetail oleh Pak Calvin Sinain dan beberapa pembicara minggu lalu, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu dia adalah
Allah yang perkasa, ya, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi ayat ini berbicara tentang kemanusiaan dan kealahan Tuhan Yesus. Ya, jadi sejak perjanjian lama sudah jelas tentang kemanusiaan dan kealahan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama itu mengokohkan kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus, bahwa dialah manusia 100%, dia lahir untuk kita, dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dialah Allah 100%. Ya, jadi kita bersyukur bahwa perjanjian lama telah menubuatkan tentang hal itu dengan jelas. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi remukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 6, kita semua sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Wah, luar biasa ya. Udah begitu jelas dalam perjanjian lama bagaimana Kristus yang menggambarkan karya Kristus di atas kayu salib menanggung hukuman karena dosa-dosa kita. Ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita semua sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Wah, luar biasa ya. Udah begitu jelas mengenai karya Kristus yang akan datang di kayu salib itu, menanggung hukuman karena dosa-dosa kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa karena kita. Ya. Jadi karya Kristus di atas kayu salib itu 700 tahun sebelum kejadian itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 53 ini ayat 4 sampai 6. Luar biasa ya. Jadi orang tadi saya baca dalam Ulangan 18, orang yang tidak mau mendengarkan berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus harus memberi pertanggungjawaban katanya. Ya, harus dihukum. Ya. Jadi
Dalam Ulangan pasal 18 dikatakan seorang nabi seperti Musa akan datang dari bangsa ini, dan itu berbicara tentang Kristus, ya. Teman-teman kita dari agama seberang klaim itu berbicara tentang nabi mereka, tapi sebenarnya itu jelas berbicara tentang Kristus yang sudah dinubuatkan, ya. Kelahirannya sudah dinubuatkan jauh sebelumnya, karyanya sudah dinubuatkan, dijelaskan jauh sebelumnya, ya, sebelum dia lahir, dan dia banyak mujizat yang dilakukannya seperti Musa, seperti Nabi Musa. Kelahirannya sudah dibuatkan, mujizat-mujizat yang dilakukannya seperti Musa membuat banyak mujizat, ya. Dan juga kematian Musa itu nggak tahu di mana kuburannya, ya. Dia sepertinya langsung diangkat ke surga, sehingga ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung itu, Musa hadir di situ. Ya. Jadi itu berbicara tentang Tuhan Yesus juga. Saya tadi mau tuliskan, nggak sempat lagi, ya. Sudah dihubungi Bu Barita. Jadi luar biasa, ya, bahwa karya Kristus di atas kayu salib itu 700 tahun sebelumnya sudah dijelaskan oleh Nabi Yesaya. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi ini ayat ini berbicara tentang tempat kelahiran Tuhan Yesus, Bethlehem, tapi juga berbicara tentang keberadaan Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, dalam pemberitaannya Tuhan Yesus beberapa kali menyinggung bahwa dia sudah ada sebelum Daud, sebelum Adam. Dan ini ayat ini menjelaskan tentang itu, ya. Menjelaskan tentang tempat kelahiran Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala, ya. Luar biasa. Kita bersyukur kita mempunyai Mesias, kita punya Kristus, juru selamat kita, Allah kita, yang datang ke dunia ini. Dia menanggung hukuman karena dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa karena kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah, kita diampuni, kita diselamatkan. Luar biasa. Kita bangga mempunyai juru selamat, Kristus Yesus Tuhan kita, yang telah dinubuatkan berulang-ulang kali dalam perjanjian lama. Begitu jelas, baik tentang keberadaannya
sudah ada sejak dahulu kala, sejak purbakala, tentang karyanya di atas kayu salib mengalahkan iblis dan roh-roh jahat, tentang karya penebusannya di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, penyakit-penyakit kita. Wah, luar biasa. Saya semakin kagum dengan mempelajari Kristus dalam Perjanjian Lama ini. Semakin kagum kita mempunyai juru selamat yang sudah dibuatkan jauh ribuan tahun sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya. Luar biasa. Kita bersyukur. Tadi saya sudah menyinggung, saya sebenarnya tadi mau menuliskan Ulangan pasal 18 itu, tapi nggak sempat lagi. Kiranya Tuhan menolong kita semakin teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Bahwa kita mempunyai Mesias yang diurapi, juru selamat yang diurapi, yang telah ada sejak dahulu kala, sejak purbakala. Ya, berbicara tentang Allah Tritunggal. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita mempunyai Tuhan, mempunyai Allah, Juru Selamat, Raja Damai. Woi, luar biasa. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya yang singkat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh mempelajari kristologi dalam Perjanjian Lama. Kami bersyukur bahwa kedatangan Kristus ke dunia ini telah dinubuatkan begitu jelas dalam Perjanjian Lama, ribuan tahun sebelumnya, tentang keberadaannya, tentang karyanya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami, untuk menanggung dosa-dosa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mempunyai juru selamat yang telah datang ke dunia ini sesuai dengan nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama dan telah mengalahkan iblis, telah mengalahkan roh-roh jahat, telah menanggung hukuman karena dosa-dosa kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau penasihat ajaib, Allah yang kekal, Raja Damai. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Rables atau Ibu Berita.